saudara, semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya, Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pedagang Taman Sari tolak relokasi, Disperindak Kota Serang turunkan alat berat. Petugas Damkar Lebak mengevakuasi ular sanca 4 meter dari kandang ayam. Komplotan pencuri perangkat Base Transceiver Station atau BTS Bandara Soekarno-Hatta Tangerang ditangkap polisi. Pembongkaran ruko di lahan PT Kereta Api Indonesia di kawasan Taman Sari, Kota Serang berjalan dengan alot karena pemilik ruko meminta ganti rugi. PT KAI selaku pemilik lahan sebelumnya telah mengeluarkan surat pengosongan lahan di sekitar stasiun Serang yang diberikan waktu hingga Rabu 12 Februari kemarin. Namun, satu pedagang dari 17 penyewa ruko menolak relokasi dengan alasan masih terlilit hutang untuk modal dagang. Negosiasi sempat berjalan buntu. Pedagang ikan hias tersebut meminta uang kompensasi dari pemerintah daerah, yakni Pemkot Kota Serang. Berapa lama Pak di sini Pak? 2018, 7 tahun jalan ya. 7 tahun jalan. Emang Bapak jualan apa Pak? Pet shop makanan kucing gitu. Iya. Artinya sewanya sudah berakhir Pak dengan PT KAI? Iya mungkin istri sih yang tahu ya, saya nggak itu. Mungkin sudah berakhir mungkin. Iya. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi atau Disperindakob Kota Serang selaku penengah antara PT KAI dengan penyewa ruko di Taman Sari membenarkan penggunaan lahan milik PT KAI tidak mengantongi izin mendirikan bangunan karena berdiri di bahu aliran parit dan lahan kereta api. Yang berkontrak antara PT KAI dengan penyewa, nah terus sekarang menuntut ganti ruginya ke pemerintah daerah. Sementara pemerintah daerah kan sudah jelas dalam rangka otonomi daerah itu izin operasional itu kan adanya di pemerintah daerah. Kalau itu tidak berizin maka dianggap bangunan liar kan begitu. Nah sekarang kalau menuntut ke pemerintah daerah salah kamar. Harusnya menuntutnya ke PT KAI. Tapi PT KAI sudah memberikan kebijaksanaan yang luar biasa. Nah tinggal ini mau nggak menerima, jangan berada di tempat yang salah, sudah diberikan kebijaksanaan, nah terus masih melakukan perlawanan. Akhirnya, Pemkot dan PT KAI menghancurkan ruko tersebut dengan kesepakatan dengan pedagang. Pembongkaran ruko di kawasan stasiun kereta api Serang untuk penataan ruang hijau Kota Serang. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Waspada di saat musim hujan seperti saat ini. Biasanya banyak hewan melata seperti ular yang keluar sarang. Di Desa Sukamana, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, ular sanca sepanjang 4 meter ditemukan warga di kandang ayam. Warga awalnya berusaha menangkap ular tersebut. Namun karena kewalahan akibat ukuran yang besar, warga akhirnya meminta bantuan petugas damkar. Dengan menggunakan alat seadanya, proses penangkapan ular berlangsung dramatis. Pasalnya, petugas damkar sempat kesulitan lantaran ular terus menghindar dan bersembunyi di tempat yang sulit dijangkau. Petugas terpaksa harus membongkar sebagian pagar bambu yang terpasang di kandang ternak ayam milik warga. Namun dengan keahlian yang mereka miliki, ular akhirnya bisa ditangkap. Diduga ular baru saja memangsa 1 ekor ternak warga karena ukuran perut ular yang membesar. Ular tersebut sudah memangsa ternak warga. Dan memang beberapa bulan ini banyak warga yang kehilangan ternaknya sehingga warga berusaha mencari dan pagi ini ditemukan di dalam kandang salah satu rumah warga. Setelah ditangkap, ular sanca batik itu kemudian dimasukkan ke karung untuk diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Banten. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Inilah akses jalan penghubung 2 kecamatan yakni Kecamatan Cimarga dan Kecamatan Muncang yang mengalami rusak parah.
Kondisi jalan yang rusak ini tepatnya berada di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Cimarga Lebak. Terlihat hampir di sepanjang jalan tersebut nyaris tak ditemukan lapisan aspal. Bahkan beberapa lubang jalan berubah menjadi kubangan air di saat musim penghujan seperti saat ini. Kondisi kerusakan jalan seperti ini sudah terjadi sejak belasan tahun lalu. Meski warga berulang kali mengadukan ke pihak terkait, namun perbaikan jalan tidak juga dilakukan. Sejumlah warga mengaku sangat terganggu dan tidak nyaman saat melintasi jalan yang rusak. Bahkan warga harus memilih-milih jalan untuk menghindari kubangan air. Bahkan kerusakan jalan ini sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Menurut salah satu pengguna jalan akan berubah menjadi kubangan saat musim hujan dan berdebu saat musim kemarau. Akses jalan ini merupakan jalan satu-satunya yang digunakan oleh warga untuk menuju kota Rangkas Bitung. Diganggu nggak ini? Keganggu. Debu-debu ke rumahnya? Iya, kalau musim kemarau, debu-debu, musim hujan, ya licin. Licin kayak gitu? Iya. Neng, harapan Neng ke depannya ini gimana? Maju ke depannya ya biar jalan ini lebih baik, biar diaspal lagi, nggak sepotong-sepotong gitu. Ya setiap hari lewat jalan sini Pak. Hampir setiap hari. Nah, Mau penumpang apa ini Pak? penumpang umum, angkutan umum. Pak, udah berapa tahun ini jalan dari? Udah seumur saya segini Pak, belum pernah bagus di sini mah. Belum. Berapa tahun? Kurang lebihnya saya udah narik angkutan umum itu udah hampir 10 tahun Pak. Ini jalan kemana nih Pak? Ini jalan ke tembusnya ke Muncang. Warga berharap agar jalan yang merupakan akses utama warga bisa segera diperbaiki demi membantu kelancaran aktivitas sehari-hari warga. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.